Selamat pagi anak-anakku semua di rumah. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Meskipun tinggal di rumah tapi tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Anak-anak, mari kita belajar bersama dengan Ibu Guru di sini di ruang siar guru. Jangan lupa subscribe ya. Nanti agar anak-anak bisa tetap melihat Ibu Guru, Bapak Guru mengajar kalian. Oke anak-anakku, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar matematika. Siapkanlah alat tulis kalian, pensilnya, pulpennya, buku tulis, karena nanti kita akan juga latihan. Anak-anakku semua yang ada di rumah, semoga anak-anak tetap menjaga kesehatan ya, karena tetap di rumah, anak-anakku. Jangan lupa untuk tetap mandi, jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi, berjemur, jaga kesehatan, dan juga jaga kebersihan. Jaga kebersihan dirimu dan lingkungan. Bantulah ayah ibumu untuk membersihkan lingkungan di rumah kalian agar tetap sehat. Dan jangan lupa anak-anak, jika kalian terpaksa bepergian, pakai masker dan juga jarak aman. Jaga jarak aman kalian supaya tetap terbebas dari corona. Oke anak-anakku, mari kita akan belajar bersama tentang materi kecepatan untuk anak-anak kelas 5. Kita siapkan dulu alat tulisnya anak-anak. Kita siapkan alat tulisnya dan kita akan belajar tentang kecepatan. Nanti kita akan belajar tentang materinya. Kemudian anak-anak juga akan latihan mengerjakan soal bersama Bu Guru. Oke, anak-anak sudah siap? Oke, anak-anak jangan lupa ya untuk didampingi orang tua selama menonton YouTube. Dan hari ini jangan lupa juga untuk semangat mengerjakan soal. Nanti akan dituntun oleh Bu Guru satu persatu. Oke anak-anak, lanjut kita akan ke materi. Kecepatan. Oke, bersama saya Ibu Sunarni Sekarsari dari SD 1 Pandak, Bantul nggih. Oke, anak-anakku. Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan seperti gambar berikut? Anak-anak pernahkah ke sekolah dengan menggunakan sepeda? Atau anak-anak naik becak? Kemudian, apakah anak-anak berjalan kaki ke sekolah karena sekolahnya hanya dekat? Atau anak-anak merindukan kegiatan di kelas atau di sekolah pada saat lari-lari bersama teman-teman ya? Anak-anak pasti kangen dengan teman-teman, berjalan bersama ke sekolah, berlari-lari pada saat olahraga. Atau anak-anakku yang ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor, anak-anak belum bisa naik motor ya, harus ada orang tua. Anak-anak didampingi orang tua hanya membonceng di belakang ya, agar aman, pakai juga helmnya dan masker. Anak-anak pernahkah naik mobil juga? Naik mobil untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun sekarang stay at home, tapi jika memungkinkan anak-anak masih bisa untuk bepergian. Tapi harus jaga jarak aman, kemudian memakai masker. Kita lanjutkan, apakah anak-anak pernah naik bis untuk kerumunan ya? Atau naik kereta api pada saat anak-anak mudik, meskipun sekarang dilarang mudik ya anak-anak ya. Oke anak-anakku, dari semua kegiatan tadi akan menyebabkan sesuatu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi anak-anak yang tadi naik sepeda, yang berjalan kaki, yang tadi naik mobil, naik kereta api, anak-anak bisa berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Misalnya pada saat pagi hari, anak-anak berangkat ke sekolah naik sepeda, anak-anak berpindah dari rumah menuju ke sekolah. Ya, itu ada jarak yang ditempuh ya anak-anak ya. Jarak kemanakah kita akan pergi? Kemanakah kita akan pergi, itu jarak yang ditempuh. Kemudian ada waktu yang diperlukan, anak-anak harus memerlukan waktu, dan kita akan sampai ke kecepatan. Oke, lanjut anak-anak, kita akan belajar tentang jarak yang ditempuh, waktu yang diperlukan, dan kecepatan. Oke, lanjut ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian kecepatan. Oke, kita akan belajar bersama, kemudian ada satuan, jarak, waktu, dan kecepatan. Kita akan belajar rumus kecepatan,
Kemudian yang terakhir, kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kecepatan. Oke, anak-anak, kita belajar ke pengertian kecepatan. Oke, ada anak dengan sepeda membawa tas akan pergi ke sekolah, dari rumah menuju ke sekolahnya. Apa itu kecepatan? Mari kita belajari bersama. Anak akan bersepeda menuju ke sekolah. Dia akan melewati jarak yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah. Dan dia juga akan memerlukan waktu untuk sampai ke sekolah. Dan apa itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Lanjut ya anak-anak, ini hanya mengulang materi anak-anak yang kemarin pada saat anak masih belajar di sekolah. Oke, anak-anak, kita lanjutkan dengan satuan. Ada 3 satuan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah satuan jarak, kemudian satuan waktu, dan yang ketiga itu satuan kecepatan. Oke, kita belajar ya. Yang pertama adalah satuan jarak, bisa kilometer, bisa meter, atau bisa sentimeter. Kemudian kita akan belajar satuan waktu. Waktu itu bisa jam, bisa menit, bisa juga detik. Nah, kecepatan, karena kecepatan adalah jarak per satu satuan waktu, berarti satuan kecepatan itu jarak dibagi dengan waktu. Bisa kilometer per jam, atau bisa meter per menit, atau bisa sentimeter per detik, tergantung kita kemana. Tadi kita belajar tentang bagaimana berpindah suatu tempat menggunakan sepeda motor, mobil. Kecepatannya akan berbeda anak-anak, ya. Oke, karena kecepatan yang berbeda, mari kita lanjutkan tentang satuan. Satuan jarak tadi ada kilometer, meter, dan sentimeter. 1 kilometer itu ada 1000 meter. Dan 1 meter itu ada 100 sentimeter. Anak-anak ingat ya, berarti kalau 1 kilometer berapa sentimeter kah? 100.000 sentimeter. Paham ya anak-anak? Ini hanya mengulang materi anak-anak yang kemarin. Kita lanjutkan. Kita ke satuan waktu. Ada jam, menit, dan detik. 1 jam itu ada 60 menit. Jadi kalau 1 menit berapa jam? 1 menit ada 1 per 60 jam. 1 menit ada 60 detik. Jadi 1 detik itu ada 1/60 menit. Jadi anak-anak kalau 1 jam sama dengan 3.600 detik, berarti 1 detik sama dengan 1 per 3.600 detik. Per 3.600 jam. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak, kita ke satuan waktu. Anak-anak, waktu itu tidak genap hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, tetapi juga ada 5 menit, ada 10 menit. Nah, kadang-kadang pada soal kita akan menemukan yang ditanyakan adalah kilometer per jam, sedangkan pada soal yang diketahui menit. Jadi kita belajar dulu tentang dari menit ke jam ya. 5 menit itu ada 5 per 60 jam sama dengan 1/12 jam. Kemudian 10 menit itu ada 10 per 60 jam sama dengan 1/6 jam. Yang sering kita lihat, yang sering kita dengar itu 15 menit. 15 menit per 60 jam sama dengan 1/4 jam. Ini yang biasa, kamu pergi ke sekolahnya berapa jam? 1/4 jam. 20 menit, 20 menit itu 20 per 60 atau 1/3 jam. Ini jarang kita dengar ya anak-anakku, tapi kalau di soal ini sering keluar. Kemudian kita lanjutkan dengan 30 menit. 30 menit itu 30 per 60 jam atau 1/2 jam, setengah jam. Berapa jam anak-anak? Setengah jam Bu Guru. Oke. 45 menit. 45 menit itu sama dengan 45 per 60 atau 3/4 jam. Sudah anak-anak? Anak-anak semoga paham ya materi yang ini, karena nanti ada di soal untuk aplikasi. Anak-anak lanjut. Satuan jarak, waktu, dan kecepatan.
kecepatan sekarang ya. Berarti dari gabungan antara jarak dan waktu. Ada kilometer per jam, ada meter per detik, ada meter per detik, ada meter per menit, ada sentimeter per detik. Oke anak-anak, kita ke rumus kecepatan. Anak-anak sering lihat ada Bapak Ibu guru mengajarkan dengan supaya kalian cepat paham itu dengan JKW. J itu jarak, K kecepatan, dan W itu waktu. Oke, rumus kecepatannya. Jarak ada di atas, kemudian kecepatan dan waktu ada di bawah, berarti jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Kecepatan ada di sebelah kanan anak-anak ya, jarak dan waktu, berarti kecepatan itu jarak dibagi waktu, kemudian waktu, jarak dibagi kecepatan. Oke anak-anak, coba kita lanjutkan ke pengertiannya. Ada seorang bapak-bapak kurir, biasanya kalau sekarang karena kita stay at home, jadi kita belanja pakai online ya, jadi bapak-bapak kurir yang datang ke rumah kita. Nah, dari satu tempat ke rumah kita memerlukan jarak yang ditempuh. Nah, memerlukan waktu yang digunakan agar sampai ke tujuannya, dan ada kecepatannya. Oke, anak-anakku, tadi kalian sudah belajar tentang rumusnya. Coba sekarang Ibu tanya, apakah anak-anak masih ingat dengan rumus yang kita pelajari tadi? Coba apakah rumus jarak? Kecepatan dikalikan waktu. Oke, kita lanjutkan dengan waktu. Anak-anak masih ingat apa itu rumus waktu tadi? Coba diingat anak-anak. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya, yang terakhir kecepatan. Apa rumus kecepatan? Jarak dibagi dengan waktu. Semoga anak-anak ingat ya. Nanti karena setelah ini kita akan belajar tentang rumusnya, kemudian kita akan belajar soalnya. Oke, dicoba ya anak-anak ya. Ini ada seorang anak berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Jarak yang ditempuh anak ini adalah 100 meter. Jadi dia berjalan sejauh 100 meter. Waktu yang diperlukan anak ini untuk sampai ke tujuan 2 menit. Berapa kecepatan anak berjalan? Anak-anak masih ingat tadi rumusnya? Jarak dibagi waktu. Berapa jaraknya? 100 meter. Berapa waktunya? 2 menit. 100 dibagi 2 menit sama dengan 50 meter per menit. Anak-anak pintar sekali ya, sudah ingat materi kecepatan. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi anak tadi berjalan dengan kecepatan 50 meter per menit. Oke. Kita coba untuk menyelesaikan soal kecepatan. Anak-anakku siapkan dulu alat tulisnya, kita akan belajar bersama. Kita coba untuk menghitung ya. Kita sama-sama menghitung. Untuk soal yang nomor 1. Panjang keliling lapangan 500 meter. Danu kecepatan 20 meter per menit. Danu dapat mengelilingi lapangan dalam waktu titik-titik menit. Anak-anakku, di situ ada panjang keliling lapangan itu sama dengan jarak ya, dan juga kecepatan. Oke, cara mengerjakan soalnya hati-hati anak-anak ya. Ibu akan mengajari dengan hati pelan-pelan. Yang pertama kita tulis dulu apakah yang diketahui dari materi tadi. Yang diketahui adalah kelilingnya atau jarak 500 meter. Kecepatannya 20 meter per menit. Dan apakah yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah waktunya. Berapa waktunya? Berapa menit? Jawab. Waktu itu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Kita lanjutkan. Jaraknya tadi berapa anak-anak? Coba anak-anak tulis di buku kalian masing-masing. Jaraknya berapa? Kecepatannya berapa? Sudah anak-anakku? Betulkah yang kalian tulis di rumah? 500 meter dibagi 20 meter per menit. Kita lanjutkan ya.
Berapakah waktunya? Berarti 500 dibagi 20. Meter dan meter itu kita coret, yang tinggal hanyalah 25 menit. A, B, C atau D? B, anak-anak. Anak-anakku ada yang benar mengerjakannya? Semoga anak-anakku benar. Ini soal yang mudah sekali. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Dino berangkat ke rumah Yusuf dengan mengendarai sepeda motor dengan jarak yang ditempuh 4 km. Jika waktu yang ditempuh Dino adalah 600 detik, maka kecepatan Dino berkendara adalah titik-titik kilometer per jam. Coba perhatikan soal ya anak-anak, itu ada yang merah, ada yang biru. Kenapa merah dan biru? Karena pada saat ditanyakan kilometer per jam, tapi yang diketahui adalah detik, berarti nanti kita akan menghitung waktu itu menjadi jam. Oke anak-anakku, coba yang diketahui apa tadi? Jaraknya 4 km, kemudian waktunya 600 detik. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Anak-anakku tadi masih ingat apa itu rumus kecepatan? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke anak-anakku, coba kalian tulis dulu di buku kalian jarak dan waktunya. Apakah sama dengan Bu Guru? 4 km per 600 detik. Yang ditanyakan kilometer per jam. Berarti kita harus membuat 600 detik itu menjadi jam. Oke, selama ini 600 detik ini berapa jam? Lama waktunya. Tadi 600 dibagi 3600 sama dengan 1/6 jam. Berarti kita sudah bisa mengalihkan atau kita sudah membagi dengan 1/6 jam karena sudah sama. Oke anak-anak, lanjut nggih. Berarti kecepatannya 4 km dibagi 1/6 jam. Coba Ibu tunggu anak-anak mengerjakannya nanti betul atau salah, yang dilingkari, yang disilang A, B, C atau D. Dan anak-anak sudah menulis, sudah dikerjakan. Lanjut sudah nggih? Oke. Berarti kecepatannya adalah 4 km dikali 6 per 1 jam. Karena dibagi, kita kalikan menjadi dikalikan dengan kebalikannya. 4 km kali 6 per 1 jam menjadi berapa? Berapa anak-anakku? Sudah ketemu kalian di rumah? 24 km per jam. A, B, C atau D? C. Oke, lanjut anak-anak nggih. Kita ke nomor 3. Budi bersepeda selama 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 15 km. Jarak yang telah ditempuh Budi adalah berapa? Lanjut anak-anak, yang diketahui waktunya 1,5 jam atau 1,5 jam sama dengan 3/2 jam. Kecepatannya 15 km per jam. Yang ditanyakan jaraknya. Oke, lanjut nggih. Jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu, berarti kecepatannya 15 dikalikan 3/2 sama dengan 15 kali 3 dibagi 2 sama dengan 45/2. Berapa anak-anakku? 22,5 km. Oke. Lanjut ya anak-anakku. Kita lanjutkan ke soal yang lebih rumit. Ya. Roni berangkat ke rumah paman pukul 7.15 dan tiba pukul 8.45. Kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Jarak rumah Roni dengan rumah paman adalah, anak-anak ini yang lebih rumit adalah karena waktunya itu jam dari tiba dan berangkat, berarti ada waktu yang belum diketahui. Kecepatannya 40 km, ditanyakan jaraknya. Oke, jarak itu kecepatan dikalikan dengan waktu. Waktu kita cari dengan cara tibanya pukul berapa, kita kurangi berangkatnya. Jam 8.45 kurangi jam 7.15 menjadi 1 lebih 30 menit. Atau tadi anak-anak sudah belajar 30 menit itu sama dengan setengah jam. Jadi 1,5 jam atau 3/2 jam.
Jaraknya 40 km per jam dikali 3 per 2 jam. Berapa anak-anakku? 60 km. Sepertinya mudah ya anak-anak, dari tadi kita belajar dari nomor 1 sampai 4, mudah sekali ya. Jawabannya adalah B. Lanjut kita ke nomor 5. Pantai Samas dengan Kaliurang berjarak 60 km. Fadla menempuh perjalanan dengan sepeda dari Samas ke Kaliurang dengan kecepatan 15 km per jam. Selama perjalanan, Fadla beristirahat selama 15 menit. Fadla tiba di Kaliurang pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Fadla berangkat pukul titik-titik. Yang ini anak-anakku ada istirahatnya, ini juga nanti harus kita perhatikan, dan juga ada waktu tibanya, sedangkan yang ditanyakan adalah waktu berangkatnya. Ini sudah agak rumit anak-anakku nggih. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Yang diketahui jaraknya 60 km, kecepatannya 15 km per jam, istirahatnya 15 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu berangkat. Jadi kita belajar tentang mencari waktu berangkat. Waktu menitnya saja, tapi waktu berangkatnya. Waktu sama dengan jarak di ban. Waktunya 60 dan kecepatannya 15 menjadi 60 dibagi 15 sama dengan 4 jam. Anak-anak jangan lupa tadi beristirahat selama 15 menit berarti 4 jam ditambah 15 menit. Berangkatnya pukul berapa? Kita harus mencari waktu tibanya dikurangi dengan waktu perjalanannya. Tibanya pukul 11.20, sedangkan perjalanannya adalah 4 jam 15 menit. Kita kurangi, 20 dikurangi 15 itu 5, 11 dikurangi 4 itu 7. 7 lebih 5 menit. B. Oke, kita ke latihan soal. Coba kalau yang ini Bu Guru tidak akan menjawab ya. Coba anak-anakku di rumah menjawab. Jarak Yogyakarta Solo adalah 60 km. Ayah menempuh jarak tersebut naik sepeda motor dengan kecepatan 48 km per jam. Ayah berangkat dari Yogyakarta pukul 7 lebih 40 menit. Sampai di Solo pukul berapa? Ini sama dengan yang nomor 5. Coba anak-anakku kerjakan, Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Jangan lupa ditulis dulu, diketahui, ditanyakan. Terus kita masukkan rumusnya, kemudian kita hitung. Sudah anak-anakku? Kita tulis dulu yang diketahuinya. Jaraknya 60, kecepatannya 40, berangkatnya jam 7. Yang ditanyakan adalah waktunya, waktu tiba. Dah, anak-anakku sudah mengerjakan? Masih butuh waktu untuk mengerjakan atau sudah selesai? Coba nggih, kita cocokkan dengan jawaban Bu Guru. 60 per 48 kita bagi dengan 12 menjadi 5 per 4 atau 1 per 4 jam. Sama dengan berapa tadi anak-anak? 1/4 jam itu 15 menit. Jadi 1 lebih 15 menit. Jadi berapakah sampai di Solo? Tiba itu jam berangkat ditambah waktu nggih. Jam 7.40, waktunya adalah 1 jam lebih 15 menit. Jadi berapa anak-anak? 8 lebih 55. Anak-anakku ada yang benar? Menjawabnya yang B. Oke. Lanjut ya anak-anak ya. Ini soal yang terakhir. Setelah soal yang terakhir ini, nanti anak-anak akan mendapatkan soal dari Bu Guru. Kalau kalian ingin mengerjakan, nanti ada di komen. Pak Doni mengendarai mobil dari Yogyakarta menuju Cirebon yang berjarak 275 km dengan kecepatan rata-rata 66 km per jam. Pak Doni tiba di Cirebon pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pak Doni berangkat pukul titik-titik. Oke, seperti biasanya anak-anak kita cari dulu jaraknya yang kita ketahui 275 km.
Kecepatannya 66 km per jam. Tibanya pukul 13. Yang ditanyakan berangkatnya jam berapa. Ya, Ibu Guru tunggu. Ibu Guru tunggu 1 menit mungkin anak-anak untuk mengerjakannya. Waktu tadi, jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan rumusnya, jaraknya 275 km, kecepatannya 66. Coba anak-anak, berapakah isinya? Ya, anak-anak, sudah belum kalian mengerjakan di rumah dengan coret-coretan ya? Semoga nanti jawaban anak-anakku benar. Lanjut ya anak-anak ya. Waktunya 275 dibagi 66, yang sama kita bagi dengan 11. 275 dibagi 11. Oke. 25 sama dengan 25/6 sama dengan 4/1/6. Anak-anak, 4 jam lebih 1/6 jam. Sudah belajar tadi, kalau 1/6 jam itu 10 menit. Jadi waktunya adalah 4 jam ditambah 10 menit. Berangkatnya tadi jam 13, terus waktunya 4 jam 10 menit. Anak-anak, kenapa itu masih titik-titik? 0 itu tidak bisa dikurangi dengan 10. Jadi kita pinjam di depannya. Jadi ada 12.60 ya anak-anak, jadi itu jam 12 lebih 1 jam. Karena 1 jam itu 60 menit. Anak-anak jelas tidak untuk yang ini? Kenapa 13 itu sama dengan 12 dan 60? 13 itu sama dengan 12 jam ditambah 60 menit. Karena agar kita bisa mengurangi dengan 4 jam lebih 10 menit. Kita kurangi 60 dikurangi 10 sama dengan 50, 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Jadi berangkatnya pukul 8 lebih 50 menit. Yang A. Oke anak-anakku semua, dari 7 soal ini, di manakah soal yang kalian anggap paling sulit? Atau soal yang dari 1 sampai 7 kalian benar semua mengerjakannya? Semoga anak-anakku bisa mengerjakan dengan baik, teringat lagi dengan materi ya. Oke, terima kasih anak-anakku. Anak-anakku sudah mengikuti belajar kali ini dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga anak-anakku tetap semangat di rumah, tetap stay at home. Kalaupun mau kemana-mana, jangan lupa untuk menjaga jarak aman dan patuhi peraturan. Ya, anak-anakku, sampai jumpa lagi di rumah. Semoga kita bisa ketemu lagi dan bisa belajar lagi. Oke, kalau anak-anak ingin mengerjakan soal, nanti bisa di komen, ada 5 soal dalam Google Form. Anak-anak bisa mencoba. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan sekolahmu nggih. Nanti akan Ibu Guru koreksi. Setelah ini, jangan lupa anak-anak masih di sini, masih di ruang siar guru, karena setelah ini ada materi IPA kelas 6, rangkaian listrik bersama Bapak Nur Taufik. Oke anak-anak, jangan lupa kalau nonton YouTube didampingi orang tua, dan tontonlah yang bermanfaat bagi kalian. Anak-anakku, kiranya Ibu cukup sekian ya, materi kelas 5 kecepatan. Semoga anak-anakku bisa merefresh kembali ingatan anak-anak tentang materi yang sudah ada di kelas 5. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat dan tetap sehat. Semangat sehat, selamat pagi, sampai jumpa.